Kita akan membahas tentang apakah pagar gaib dapat dipakai untuk mengembalikan serangan ilmu gaib kepada pengirimnya. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini seperti biasa. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini terkait soal pagar gaib, juga terkait soal serangan gaib. Sebab kita akan membahas tentang apakah pagar gaib dapat dipakai untuk mengembalikan serangan ilmu gaib kepada pengirimnya. Sebelumnya, sudah pernah kita bahas tentang apa itu pagar gaib. Kata gaib artinya tidak nampak atau tidak terlihat, sehingga pagar gaib maknanya adalah pagar yang tidak nampak atau perisai yang tidak terlihat. Istilah ini merujuk pada segala macam sarana spiritual yang dimaksudkan untuk melindungi diri dari berbagai macam mara bahaya, termasuk mara bahaya yang disebabkan ilmu hitam. Salah satu contoh sarana pagar gaib adalah jimat rajah pagar gaib. Penyalahgunaan ilmu hitam wujudnya macam-macam. Ada yang disebut dengan santet, teluh, tenung, dan juga guna-guna. Dengan menggunakan sarana pagar gaib, maka diharapkan serangan ilmu hitam dapat ditangkal, sehingga tidak sampai melukai diri kita atau menyebabkan kesusahan dalam hidup kita. Dari cara kerjanya ini, orang kemudian bertanya, apakah pagar gaib bisa kita gunakan untuk mengembalikan pengaruh ilmu hitam tersebut kepada orang yang mengirimkannya? Banyak orang memang lebih menginginkan ini. Tidak hanya sekedar ingin selamat saja, maunya orang yang berniat jahat itu bisa merasakan hasil perbuatannya sendiri, biar kapok dan jadi pelajaran. Kita sering lupa bahwa adalah Tuhan yang berhak membalas. Kalaupun kita curiga bahwa seseorang mengirimkan santet kepada kita, seringkali kecurigaan ini tidak dapat dibuktikan secara pasti. Sehingga kebanyakan orang yang ingin mengembalikan santet kepada pengirimnya justru adalah orang-orang yang berniat kurang baik. Bukan sekedar ingin diberikan keselamatan, tetapi berharap agar penderitaannya itu bisa dirasakan oleh orang yang tidak disukainya. Masalahnya, pemikiran seperti ini malah berpotensi menjadikan kondisi kita makin memburuk. Mengapa demikian? Sebab pikiran buruk, termasuk keinginan untuk membalas, akan mendatangkan energi negatif. Energi negatif ini akan menjadi sengkala yang mengundang semakin banyak kesialan dalam hidup kita. Karena itulah lebih baik kita niatkan untuk mengharapkan keselamatan saja, agar dijauhkan dari niat buruk orang jahat. Namanya pagar gaib, ya baiknya diniatkan untuk memagari, untuk membentengi, atau menghalangi serangan gaib yang mungkin dilancarkan terhadap kita. Harapannya akan diberikan keselamatan serta perlindungan dari Tuhan. Jikapun suatu saat tiba masanya bagi orang ini untuk menerima balasan atas apa yang diperbuatnya, biarkanlah balasan tersebut menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita tidak pernah terpikir untuk berbuat buruk terhadap orang lain. Sikap ikhlas ini memang sesuatu yang sulit untuk dibangun, terlebih karena seringnya pelaku santet itu bukan orang lain. Seringnya masih kerabat kita sendiri, masih saudara, atau malah tetangga. Jadi tiap saat kita masih bersinggungan dengan orang yang bersangkutan. Anggaplah sebagai ujian bagi kesabaran dan keikhlasan kita, sehingga kedepannya bisa menjadi kebijaksanaan yang luar biasa. Sampai di sini, kurang lebihnya demikianlah dapat saya sampaikan tentang apakah pagar gaib itu bisa dipakai untuk mengembalikan santet pada pengirimnya. Semoga menjadi wawasan dan pertimbangan tersendiri untuk Anda. Bila Anda membutuhkan sarana pagar gaib untuk pelindungan dan keselamatan diri, silakan hubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda dan sampaikan keinginan Anda untuk mendapatkan jimat raja pagar gaib, yaitu sarana spiritual yang memang secara khusus dimaksudkan sebagai perisai pelindung untuk menangkal serangan ilmu hitam atau penyalahgunaan ilmu gaib yang sifatnya merusak. Akhir kata, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.